apakah Leto ini kuat atau tidak guys ya. Ini soalnya takutnya gak kuat guys, kemarin itu agak tersendat-sendat. Ya semoga aja ini aman dan lancar guys streaming saya guys, doakanlah. Onyx malah mau nutup dari awal sampai tengah. Iya. Mereka nggak mau kasih nafas loh. Dibalik ya jadinya. Dan balik lagi Onyx tim yang cukup kuat buat selalu. Aduh guys, sepi gak ada penonton ini guys. Kan? Ya pressure-nya juga kadang nggak berhenti kan, tapi kalau kita ngomongin soal Messi dan Roger ini kayak merupakan sebuah combo yang tadi mungkin sempat dibahas sama Colius ya. Guys, bahwa memang ini ada agak poke damage-nya, Coach Cassius. flow, pilek. Komplit nih untuk sekarang. Ya, lebih gampang. Waduh, Anafel guys menggunakan Nolan. High return dari Apakah kalau menurut aku pribadi karena dengan adanya Link atau Fanny guys ya untuk Kairi yang di pick hero-nya. Akan tetapi kalau kita lihat dari dengan adanya Roger dan Varsha, Nolan sendiri pun harus memang hati-hati sih, terutama jika ingin dia melakukan rotasi ke arah gold lane itu sendiri. Tapi ini kayak yang Colius bilang gak sih? Langsung aja pick hero nyamannya dari EVOS. Ini jujur 3 hero udah 3 hero nyaman. Udah, setuju. Iya. Hero nyaman. Oke, kalian berdua setuju tapi kayaknya di sebelahku nggak Coach Cassius. Why? Gimana ya? Tetap kita mau ngelihat dari apapun dari segi objektifnya, Roger itu natural counternya para assassin sih. Oke. Ya, mau assassin apapun pasti kesulitan sebenarnya ketemu Roger. Karena Paling metanya assassin sebenarnya kan. Karena burstnya kan. Iya. Nah sekarang Coach Cassius, ketika kamu berhadapan langsung dengan Onyx, apa yang sangat membuat Onyx selalu megang dari segi snowball yang sulit banget diambil sama orang? Temponya sih, Onyx jago banget jaga temponya kan. Jaga tempo. Jaga tempo setelah turtle 1, jaga tempo setelah lord pertama. Meskipun ke steal. Iya, pressure-nya tuh nggak hilang. Mereka selalu dapetin sesuatu buat ditukar sama objektifnya. Oke, tapi muncul Fanny, Colius, 3 pick atas, lebih suka yang mana? Jujur, Onyx sih. Karena memang early game-nya bakal kuat banget sebenarnya, apalagi dengan adanya Fanny. Mungkin turtle pertama yang dimainkan Onyx adalah mereka ingin mencoba untuk melakukan pick off dengan adanya Fanny. Karena memang habit dari user Fanny adalah mereka ke arah gold lane untuk makan gold lane-nya dibandingkan mengambil turtle pertama kan. Oke, tapi sebelum ke Coach Cassius ada Aurigen data bahwa Matidra menjadi hero yang memiliki pick dan band rate tertinggi selama regular season. MPL Philippines season 13, MPL Malaysia season 13, MPL ID, dan termasuk ke NCT Spring 2024. Tapi sekarang tidak ada. Tidak ada. Hilang. Matidra. Matildanya hilang. Kalau menurutku pribadi sebenarnya ini ada efek karena Barats juga yang sedikit diperlemah dan option dari yang ingin mereka mainkan adalah bukan menggunakan tank jungler. Apakah dengan 3 pick atas tersebut Coach Cassius? Wah kan Fanny guys ya. Fanatic Onyx? Fanatic Onyx, Kairi. Tetap early game itu segalanya buat di Onyx ya, buat Onyx. Kalau buat EVOS ya sebaliknya, gue tetap lebih suka EVOS dengan gaya main yang biasanya. Pos satunya ada di gold lane dan ini bisa kejadian juga. Tapi kalau dari draft pick 3 hero di atasnya gue tetap pilih Onyx. Tapi gue malah terbalik sih. Gue lebih suka mungkin dalam 3 draft pick dari sekarang Onyx terlihat lebih kuat. Tapi malah gue melihat Onyx jadi punya celah untuk bisa dimakan di sini. Oh ya Memang jelas. kita bisa lihat Kairi sangat kuat dengan Fanny-nya. Tapi sekuat-kuatnya Kairi ketika pressure early dari Fanny-nya nggak bisa dapetin split push, farming, purple. Gak bisa apa-apa dia. Setuju banget Ranger Mas. Jadi ini resiko yang cukup tinggi dari teman-teman Fanatic Onyx kalau sampai EVOS Glory yang benar-benar dapetin early tempo, neken ke arah Onyx, bahkan sampai nggak ngasih purple buff ke Kairi. Apa yang akan Kairi lakukan? Ini yang bakal menjadi pertanyaan. Oke. Tapi apakah bakal ada hero cover yang bisa pegangin assassin lagi? Apakah pick keempatnya akan menuju ke arah Ruby? Karena ini Battle of Assassin, Coach Cassius. Jadi kemungkinan untuk hero-hero stopper kayaknya bakal bisa bermunculan untuk game kali ini. Ya harusnya tetap untuk protect Parsianya ya. Pasti yang gua cari adalah hero yang bisa protect Parsia di sini. Nah, Edit juga termasuk pilihan. Edit dan Ruby salah satu hero fleksibel, jadi diambil keempat juga bagus karena bisa ditukar juga kan ke XP. Ya, main galak bisa, untuk jadi cover juga nantinya bisa. Lumayan enak, tapi so far menurut gue ya Edit ini bukan visi pasti yang 100% kena gitu loh ke Nolan. Jadi jawaban untuk Nolan ini gimana nih Go? Tapi Edit kalau connect kan 4 second loh, Lim. Ya. Itu crowd control yang sangat amat lama dan itu bakal ngebuat follow up dari teman-teman enak banget ke arah Nolan. Memang nggak pasti, tapi dengan mekanik yang dimiliki sama Keyboy jika digunakan oleh Keyboy, ini bakal berbahaya banget sih buat Nolan. Dan bahkan kita melihat Kari secara tidak langsung adalah sebuah jawaban yang dapat EVOS Glory, tapi ketika Waduh guys. Koneksi guys, koneksi. Waduh. Kenapa nih TikToknya guys? Kenapa ini guys? Kalau dilihat
dilihat dari hero yang seperti sekarang, mereka sangat membutuhkan badan karena ide dengan Pramaurat dia bisa Jadi tinggal di Romer dan Barat yang muncul di last pick. Kolius dengan Barat yang ada di last pick. Hati Kolius jatuh kemana? Wah, aku rasa entah kenapa ya, game kedua bisa jadi milik EVOS kalau mereka bisa nekan early game. Ya, aku juga setuju, makanya tadi aku sempat bilang kan, EVOS malah punya power di sini. Coach Cassius? Kalau ya sama sih tetap di Onyx. Kalau Tetap di ngomongin Onyx. early game tetap ya Onyx di atas. By data tetap di atas EVOS. Di atas data tetap Onyx. Kalau misalnya dari Cassius, Profesor KB salah satu analis The Pestel Indonesia untuk season ini, silakan. Apa pendapatmu? Aku juga kayaknya draftnya lebih suka EVOS Glory sih. Oke. Tapi masalahnya karena Kari single target, mungkin itu akan menjadi malapetaka ketika tim fight besar. Dan oke, berarti bisa dibilang Sama-sama punya faktor Ji yang harus diambil. Dan karena keduanya assassin, ini Dan siapa yang akan mendapatkan hadiahnya? High risk, high reward. high risk, high reward playoff. Mana tepuk tangannya? Waduh, koneksi guys. I'm sorry, I'm sorry. Tuh. Gimana ini? Fokus. Terkena pressure, Kyrie melihat ke arah energi belakang, lo. coba didapatkan first blood. Annabelle dengan positioningnya. Wih, dengan dia nge-cap Kyrie di sana, terkena dia tahu first apa blood guys ya oleh Annabelle. yang dilakukan Kyrie setelah counter Ayo attack guys, berhasil. jangan sampai Karena koneksinya ternyata nih, jauh. koneksinya. tapi ya sih dia cukup lama bertahan dan Dream Oke, Trin, sangat Tuh, cepat. waduh, Damage kualitas diberikan oleh streaming. Suns. Kondisinya kali ini Suns selalu memberikan pressure terhadap roamernya karena Fnatic Onyx sadar kalau Dreams itu bahaya. iya ya kelihatan banget dari gerakannya juga. Cuman agak berbeda sekarang nih Be karena Keyboy-nya bisa bermain bebas Aduh, terserah. Indihome ini Ya, gimana macam-macam guys? sih, karena dua-duanya assassin jungler. Jadi harusnya perebutan objektif akan sangat menarik karena mereka nggak bisa lama-lama untuk pegangin turtle-nya. Mereka harus bisa fokus kepada kill karena kill dari assassin adalah objektif. Ayolah, jangan macet guys. Jadi Pilar sama, dapat penalti Suns. Menutup Wih, Sans, ngeri. Meskipun begitu, Kyrie Keyboy, Keyboy. Keyboy dapat turtle guys. Enjam. Dreams. Kali ini gak ada calon untuk pulang, tapi Cloud9, the best thing yang bisa dilakukan adalah menghentikan pergerakan dari Keyboy untuk tidak masuk lebih dalam ke dalam EVOS Glory. Waduh, ini kenapa nih Oke, ya? korban yang tidak bisa dihindarkan dan lasitnya Be ada di Keyboy loh. Iya, mungkin pada nggak expect juga karena memang Tuh guys, pada sorry intinya guys ya. Fnatic Onyx yang mendapatkan turtle-nya, tapi nggak cuma turtle. Gangguan menurutku. streamingnya, Mungkin guys. berlipat ganda karena akhirnya ada revenge kill dari Annabelle dengan targeting dari Lutfi yang Detonas welcome. Udahlah, Dia flick tahu. lane. Yang sebenarnya Fluffy juga melakukan hal yang sama karena dia menutup Buruk lagi nih guys kendalanya. Pertukarannya nggak worth it. Oke, tapi Annabelle di sana mau tidak mau harus menukar dengan ada Keyboy. 1 poin kill akan Keyboy, jadi Keyboy, dapatkan. Keyboy. Ini dia. Nice. Setidaknya Cloud9. Keyboy harus dipanis. Dia udah mengeluarkan flicker, dia all in di depan sana ketika ada Turtle. Kalau nggak dipanis juga dengan berbahaya. Tapi ketika kondisinya kali ini Oke. Lutfi, ngeri. Lutfi membantai guys, dibantu oleh Kyrie guys ya. Timing yang begitu tepat terlihat tadi di bagian top lane Detona yang betul-betul pas banget dengan pattern dari Kyrie-nya juga. Tapi untuk experience so far masih oke lah. Seperti biasa, mungkin akan dikasih ke Kyrie nanti apalagi di atas menit 5. Platingnya aja dari awal dikasih Bu. Oh, platingannya di XP lane ya, karena mungkin teman-teman dari Fnatic Onyx sadar ketika mereka melakukan rotasi ke gold lane, itu kan ada damage reduction 35%.
Dan itu sangat-sangat besar secara angka. Jadi Fnatic Onyx menghindari tim fight yang cukup beresiko, apalagi di bawah turret. Jadi mereka lebih membiarkan Kairi mendapatkan keuntungan dari XP lane-nya. Makan terus Fluffy-nya biar nggak bisa punya badan. Udah jadi item pertama Heptasis untuk Kairi. Targetingnya nih sebenarnya Gold kan ini bisa jadi makanan. Tapi dari tadi gue belum lihat ada gerakannya ke sana, Be. Iya. Bahkan Anavel kalau kita lihat dari perbandingan itemnya, dia juga build ke arah Hunter Strike. Jadi sebenarnya dia juga punya rotasi. Dan ini dia Sambil makan guys ya. yang akan menjadi seni dari Makan, permainan minum. di game yang Minum, kedua. guys. Karena memang Assassin versus Assassin. Siapa yang skill shotnya lebih on point tentunya dia akan bisa memenangkan Nice. pertandingan. Karena kedua jungler ini, Assassin ini, gak punya efek imun seperti Hayabusa atau bahkan Link. Oke, The Rising Heroes, Anavel terpaksa ada memberikan damage yang cukup besar, tapi nampaknya Keyboy akan ditimbulkan, dapatkan the power of retribution, kali ini di tangan dari seorang Anavel. Oke, Anavel, nice, atap perlawanan guys ya. Tidak ada panis, dia memilih untuk mundur. Gamenya nggak one set guys ya. Kalau grand final tapi one set, game kan nggak seru guys. Dengan sangat instan damage yang diberikan, mereka harus display dengan damage dari seorang Anavel. Kairi, one last hit saja bisa mendapatkan Anavel. Tapi ingat, inilah kegunaan Heptasis. Kalau dia nggak bermain agresif, rugi dewa Heptasis. Oke, satu buah momen membalikan keadaan juga dan lihat Fluffy. Zoning out nggak berhenti sampai sana. Masih bisa aman dengan Retribution. Oh, Dream Sakaratul mau jangan lupakan ada Fire Rest Take down Victor. Wih, hampir. Pelikaran dilakukan Dreams. masukan dari tim Fnatic Onyx. Mereka melakukan pressure di arah bottom lane. Tidak melepaskan sedikit pun. Bahkan konsol cap diberikan oleh seorang Keyboy. Di mana keberadaan dari Keyboy kali ini masih coba diperhitungkan. Dengan kondisi yang terlalu lama di arah bottom lane. Dan Fluffy datang ini tandanya akan ada tim yang sangat besar. Mereka memilih untuk mundur sandwich game. Wow, Fluffy penalti zone. Kembalikan ada Fluffy yang kali ini tidak memiliki penalti zone dan juga flicker yang akan menjadi korban. Wow, kurang satu lagi guys. Tidak ada korban namun Woi, Kairi. wais, Kairi tiba-tiba datang. Nice, cewek. Ngeri. Seru banget guys. Gamenya seru. Inilah guys, grand final lah guys ya. Seharusnya seperti ini guys. Hanya memberikan pressure saja. Koneksi apakah sudah stabil guys? Kita cek. Mereka tidak bertarung di bawah turret. Oke, aman. Tapi mereka meng-cancel banyak. Tapi belum ada yang ritual lihat ya guys ya. dilakukan oleh Bangke Evo's aja. Glory. Mereka membuat Bangke, Evo's bangke. Glory ragu-ragu untuk pulang. Dan sekarang hanya Anavel yang tersisa untuk bisa keep up dengan gold. Karena dia selesai dengan 2 item, Heptasis. Dan juga adanya Hunter Strike Endless Battle. Sebagai bonus dari cewek karena memenangkan tim fight di area bottom lane. Wah, tapi klasik dari Kairi. Heptasis Blade of Despair ini yang gue suka dari Fanny-nya Kairi. Selalu fancy. Langsung cari damage terbesar. Oke, tapi nampaknya Evo Band lebih juga seorang Keyboy. Tidak pasang penalti hanya mendapatkan 2 saat bebas memberikan. Wih, Anavel yang ngeri red-nya. Berhasil menyelamatkan Evo's Glory. Wow. Setidaknya dengan kehilangan 1 buah point kill, mereka mendapatkan target. Kejar terus, kejar. Tidak bisa Kejar. begitu saja. Mereka masih mau. Wah, nice. Kalau bisa, mereka akan bertukar dengan lebih banyak lagi kerugian di tangan dari tim Evo's Glory. Namun purple buff-nya sudah mulai diinvasi. Sorry, kalau purple buff di tangan dari tim. Anavel? Wow, cewek garuk guys ya. Ngeri. Wow, turtle yang bisa didapatkan seakan tidak berguna, bahkan pressure dari Fnatic Onyx tidak berhenti. Ngeri. Pressure-nya dari Onyx guys ya. Tanpa purple buff itu emang sulit. Tapi jangan lupakan, dengan adanya seorang Nolan tanpa purple buff, dia tuh lumpuh banget. Iya, Nolan tanpa purple buff sulit sekali untuk menggunakan gauge-nya. Apalagi kita tahu sendiri, purple buff sempat mengalami nerf. Penggunaan energi cost-nya jadi 20% dari 25%. Sehingga secara nggak langsung sebenarnya Nolan juga kena nerf. Karena memang penggunaan energinya tetap gak dikurangi. Sementara Fanny dari Kairi semakin scale up, semakin lama game berjalan, semakin banyak steel cable yang dinaikkan levelnya, energi penggunaan dari Kairi makin lebih efisien. Dan Blade of Despair, itu dia item kedua, item yang begitu mahal setelah Tough Boots dia selesaikan agar tidak terkena efek CC dari Ruby. Tapi ya, di balik semua permainan Onyx, memang tidak bisa dipungkiri, Gold Laner, raja tanpa mahkota, cewek, selalu memberikan pressure. Dia nge-outplay, dia nge-make play lim di dua game seperti ini. Bahkan kayak pressure Cewek nih guys ya. Nggak dapat dari pasifnya cewek award loh, guys ya. yang membuat Kasihan semuanya jadi padahal kelihatan. permainannya Karena sangat tadi bagus pada guys. low kan. Itu yang membuat teror yang Skabe tadi sempat bilang gak berhenti. Mungkin dari kurang Onyx. di highlight guys ya. Mengerikan si Lim. Si cewek nih. Ini bener-bener teori pressure lebih dari Padahal objektif positioningnya bagus yang guys. mungkin sering kita dengar dari Coach Adi. Harusnya bisa lah Game cewek plan dapat tersebut award. berhasil dijalankan
sebagai Lord yang pertama ya guys ya. yang selesai dengan beberapa Invasi purple buff dulu nih guys. kali ini. Oke, tapi nampaknya dengan ada Wow, San melakukan flanking. Cloakun, hampir. Ini nampaknya membuat seorang Cloakun harus mundur. Terlalu banyak soft skill yang keluar, membuat pasukan dari tim Fnatic Onyx kalau mereka punya momentum untuk mendapatkan Lord kali ini, mungkin itu hanya bait aja. Masalahnya nggak ragu sama sekali, Be. Sans pakai flickernya untuk offense. Ya, beberapa kali bahkan kita melihat yang ke-trigger flickernya juga adalah Dreams. Jadi ketika Dreams gak punya escape mechanism dari flicker, otomatis teman-teman dari Fnatic Onyx akan lebih berani untuk menabrak. Dan seperti biasa Fnatic Onyx dengan keuntungan goldnya menuju ke 5.000 gold. Seperti yang Coach Cassius bilang tadi, bahwa by data juga Fnatic Onyx selalu bisa menekan lawan-lawannya ketika mereka pegang tempo di early game, dan tempo adalah kunci dari mereka. Makanya nih early gamenya aman. Untuk lane jauh nih, Be. Kita bahas sedikit soal laning management. Ketika Anafel bertemu dengan Kyrie di posisi seperti ini, Anafel akan terjepit. Tapi nggak ada solusi lagi, Be. Apakah lane jauhnya akan dibiarin? Kayaknya kalau dibiarin masih oke sebenarnya, karena Anafel udah play Rose Gold guys ya. Jadi kalau kita akan melihat 1v1 kayaknya mungkin masih bisa di-solve dengan adanya shield absorption. Tapi kayaknya nggak begitu lama sih Lim harusnya untuk Anafel sendirian. Aku lebih suka kalau seandainya Anafel bareng sama Dreams jalannya. Jadi akan ada stopper. Kalau nanti Fanny dari Kyrie mencoba untuk melakukan solo kill di area top lane. Oke, 3-2 berarti ya. 3-2. Ada yang nge-backup di Detona. Menuju ke arah seorang Fluffy. Target utama mereka Oke, adalah Fluffy, all in, nice. Tidak ada Fluffy, tidak ada Jangkar Gaming. Nampaknya di sana free hit dari seorang Kyrie. Dream, Cloakun, wow. Mendapatkan keunggulan dengan sangat banyak dan berlimpah. Dan bahkan dia yang bisa setup temponya. Gua mau Lord sekarang, gua mau Lord nanti, gua mau Lord di menit 12. Dan yang penting adalah invite jungle-nya yang gak berhenti. Itu dia pertukaran kedua XP laner. Tapi kalau dibilang worth it, sebenarnya skill yang terbunuh lebih banyak dari Onyx. Nice. Tapi lihat di sini, Hampir, Kondisi San. dia tidak memiliki flicker, hampir aja dia bisa Offense ditumbang. banget ya, Memang, ngeri ini skill pemain dikeluarkan lebih banyak San. daripada Fnatic Onyx. Tapi lihat, ketika Luffy berhasil menutup jangkar dari tim EVOS, Fluffy, EVOS bahkan nggak punya taring untuk menggigit Fnatic Onyx. Seperti biasa ya, ketika Fluffy benar-benar dihajar habis-habisan, sekalipun dia punya immortality itu teman-teman dari Fnatic Onyx gak akan membiarkan Fluffy stay di dalam team fight besar karena dia punya peran penting dengan penalty zone. Jangkar, Dia bisa meng-cancel gerakan dari Suns juga ketika memiliki Feather Air Strike. Makanya dari tadi Suns posisinya di belakang banget biar dia nggak kesentuh juga dengan menggunakan penalty zone. Itulah Fluffy ya, selalu ada pertukaran ketika lawan mau makan Fluffy, tapi Fluffy lagi. Fluffy, lu. jadi target utama. Fluffy sudah mengeluarkan flicker guys ya. Dipakai untuk defensif. Tidak ada Itu flicker semua keuntungan penalty dari zone guys. Suns. Nah, jelas Lordnya pun masih bisa ke-reset, jadi masih aman sekarang. Oke, purify Akhirnya masih ada Onyx. CW sudah akan ready guys ya. Kurang berapa detik itu? Dia megang tempo. Ketika Fluffy yang tumbang dan 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Kurang 6 detik aja. Onyx tinggal pilih mau Lordnya sekarang Oke. atau ke-12 itu Siap urusan perang ini guys Onyx guys ya. Iya, mereka yang pegang kendalinya ya. kendali penuh. Dan Tinggal menjadi pembeda Luffy yang antara tank mau jungle versus tank buat jungle dan juga dance jungle versus lordnya, tank guys. jungle. Gak bakal ada yang lama-lama Mengatur buat ritme pegangin dance lordnya karena ini itu akan Luffy. beresiko tinggi ketika pemain assassin pegangin lord tanpa ada kalkulasi yang tepat. Ya, bahkan jatuhnya kayak ya XP lane-nya yang bakal ngedance gitu kan sama Lordnya. Zoning guys, Iya, zoning akan oleh tapi Luffy. Bakal di-commit sepertinya. Di komen begitu saja dengan retribution dari Kyrie. Nampaknya mereka akan menuju ke seorang Fluffy. Tapi kalau Fluffy-nya tadi dimakan dengan kondisi Luffy udah memiliki flicker dan Fluffy sebaliknya di saat Lord muncul mungkin akan bisa one strike push lagi. Masalahnya free Lordnya, Be. Iya, Bener-bener dia gak Oke, Immortal Ya, udah kalau beli menurut Luffy guys ya. by item aja ini udah bener-bener ketinggalan jauh. Rata kanan semuanya Fnatic Onyx unggul secara gold. Dan itu yang membuat teman-teman dari EVOS Glory kayaknya Wih, agak Sans sedikit sudah ragu beli untuk Winter bisa guys ya. maju ke depan. Aman nih lah Walaupun guys, Fluffy Sans karena juga nggak punya tinggal flicker lagi. Dan kalau kita mungkin ngomongin nanti items next, menuju harusnya bakal menuju ke Holy Antivirus. Crystal ini guys ya. Karena Untuk Sun. Blade of Despair sudah ada di tangan dari cewek. Dan 2 Atau burst enggak, damage. ya. Kayaknya harus secepat mungkin kalau bisa Fluffy mengamankan Antivirusnya. Defend claim. Bahkan kita lihat di sini Anafel malah berbanding terbalik. Dengan item Rose Gold Meteor yang dia miliki, dia butuh tindakan preventif. Just in case tiba-tiba ada ganking kembali terjadi, tapi Dreams di arah bottom lane mencoba untuk buy time, sedangkan di arah top lane membiarkan Lordnya seorang diri dan cepat dengan sangat selesai. Tapi yang dipastikan satu hal, dari 3 lane-nya mereka dorong semua Lim. Ya, timing nggak begitu tepat juga sebetulnya untuk Kyrie tadi. Karena purple buff-nya habis, jadi dia harus ngambil purple dulu. Tapi untuk next wave-nya masih mau digiring oleh Fnatic Onyx. Oleh bisa dapat ya guys ya. Best turretnya harusnya bisa dapat. Dari Fnatic Onyx, Minimal mereka juga 1 lah. bisa terlalu terburu-buru, lihat. Kyrie terlalu masuk guys. Kyrie. Terlalu banyak
banyak mendapatkan damage Terlalu dari masuk Arda tadi nih. guys. Sebuah mistake Kena yang sebenarnya goal kill turretnya langsung guys. lumayan loh, Be. Lumayan banget. Karena mau bagaimanapun Kairi juga merupakan damage dealer Hmm. utama dari Fnatic Onyx. Dan yang mendapatkan poin tersebut juga ada Brans di dalamnya. Jadi assist tersebut akan di-convert menjadi Win of Nature. Dan Win of Nature adalah item penyelamat ketika berhadapan dengan Kairi dan cewek. Kali ini 4 melawan 5. EVOS Glory bersama mencari poin-poin. Lutfi hilang. Masih ada Immortal. Lutfi. Dream. Anapel Winter dari Suns. Waduh, ini Kairi datang. Nice, GG. Calvin Winata mencoba untuk mendapatkan Brans, mencoba untuk dikejar begitu saja. Serigala haus akan darah dan Calvin Winata membuat Brans bahkan mundur ketakutan. 3 member yang harus hilang dari EVOS Glory. Tidak ada Kairi, no problem. Masih ada cewek, masih ada source. Seru banget guys gamenya. Kali ini EVOS harus melakukan defense. Oke, tapi ini tidak bisa dipungkiri. Assassin keluar guys ya. Luar biasa. The Gold Laner, the King Gold Laner tanpa mahkota. Calvin Winata. Wow, permainan team fight 4 lawan 5. Dan Fnatic Onyx masih mampu untuk memakan 3 member bahkan dari EVOS Glory. Memenangkan kuantitas mereka untuk team fight panjang dan ternyata Anavel lagi-lagi harus menjadi korbannya walaupun tadi Rose Gold Meteor udah aktif. Tapi ternyata shield absorbnya nggak cukup untuk bisa membendung bagaimana Lethal Ignition dan Cutthroat yang begitu menyedihkan damage-nya dari Kairi. The Blade of Despair membuat damage yang makin berlipat ganda. Dan kali ini kendali tempo seharusnya masih dipegang sama Fnatic Onyx. Dan Dreadnought Armor juga lumayan lah ya, tipis-tipis untuk motong damage biar kalau 1 lawan 1 masih aman. Tapi lagi-lagi Lord yang dipegang. Brans udah dapat Presiden Rose tetap Gold guys ya. Onyx loh, bisa di reset kapan Udah full item Brans guys. Dan untuk EVOS sekalinya mereka mau ngintip, ya mau nggak mau mereka harus all in juga. Gimana Lim? Yang punya kendali Fnatic Onyx suka-suka gue. Itu dia. Benar. Kapan mau dia reset, kapan mau dia start lagi. Temponya terserah mereka tapi Conceal Play. Oke, Conceal Play mereka coba untuk melakukan menyisir ke dalam sungai terlebih dahulu. Oh, Kairi Show. Dengan permainan kondisi seperti ini, Kairi Show di arah top lane membuktikan kalau tim Fnatic Onyx tidak akan melakukan all-in terhadap Lord. Wah ini Terlalu jauh. Fnatic Onyx kayaknya lebih ready sih dalam permainan Assassin versus Assassin dan Teamfight. Oke, teamfight kembali terjadi. Dan satu hal yang cukup mahal diberikan kali ini kalau Kuno Purify Gaming. Fluffy target utama. Menuju ke belakang. Fluffy. Zone for nothing. Apakah lihat di depan sana? Para pasukan dari tim Fnatic mereka mencoba untuk menumbangkan Fluffy. Dengan Fluffy yang mundur, tapi untungnya satu hal, double flicker dari Fluffy yang keluar. Trigger disiplin yang sangat baik. Itu dia. Tidak ada korban, kebetulan memang ceweknya tidak berada di daerah sana karena eksekutornya ada di cewek. Iya dan bahkan 7.000 damage. Sebenarnya Brans di sini udah cukup banget untuk bermain dengan front to back. Tapi Brans juga harus menjaga posisinya karena ingat ada Feather Airstrike di sana. Range yang begitu jauh dari Suns akan sangat-sangat mudah untuk menjangkau di mana keadaan dari Kari yang dia hanya mengandalkan Waduh, Phantom cewek bukan bahaya ini. Oke, tapi nampaknya kita melihat ada sedikit showing map di arah bottom lane memberikan informasi yang sangat mahal untuk tim Fnatic Onyx Anavel. Dia juga nggak boleh sembarangan show. Kita nggak tahu di mana Keyboy berada dan ini bukan Nolan yang dulu dengan imunnya. Ya, dia udah nggak bisa di-buff lagi dari efek stunnya. Cukup terancam memang. Tapi jujur ya, entah kenapa nih kayak pressure landing jauhnya lama-lama makin berbahaya untuk EVOS sendiri, Be. Iya karena mereka juga harus mengorbankan Anavel kan untuk menuju ke bagian top lane. Tapi sekalinya Anavel show up di area top lane pasti Lordnya bakal diacak-acak sama Fnatic Onyx. Ditarik ya biar Anavelnya datang sini dong. Jangan jauh-jauh dan langsung aja surprise. Wih, Fluffy terenjam-enjam, Keyboy hampir mati. Lutfi masih ada Immortal. Lutfi hilang guys. Waduh. Membuat tim Fnatic Onyx mereka harus mundur. Sedangkan lihat EVOS Glory tidak ada tumbang sama sekali dan Lord kali ini bisa di tangan mereka tanpa ada counter dan EVOS Glory. Free Lord untuk EVOS. Dia take over Lord EVOS yang cukup menarik dari EVOS Glory. disiplin banget guys yang mainnya Satu ya. poin kill terhadap Lutfi, mereka membalikan keadaannya dan Immortalnya juga nggak hilang. Kairi gagal untuk memberikan steal kill di depan sana. Tidak terlalu beruntung karena yang datang ke arah rumput terlebih dahulu adalah yang keras-keras. Tapi menurutku yang tadi menjadi fokus adalah ketika Lordnya nggak jadi Lord Evolve dulu dan mereka memilih
untuk Lord Enhance saja, Lim. Oh, Lord yang agak cukup lembut nampaknya untuk kali ini ya. Ya mungkin kondisinya tadi Be, yang mungkin momennya nggak bisa terulang lagi. Jadi mereka langsung all in dan dengan Lord dia 2 turret di arah mid lane. Langsung hilang bahkan dengan Lord yang masih jauh banget. Oke, ini menjadi keuntungan yang sangat mahal untuk EVOS Yes, Glory. Sang sudah Mereka dapat. harus bisa memegang momentum seperti ini. Holy Crystal, guys. Bahkan kita bisa bilang mid turret yang dimana menjadi Suns tempat nge-camping udah hilang dan tidak ada purple buff untuk Kairi. Makanya nih winning kondisinya udah mulai terbuka Be untuk EVOS. Oke. Dan sekarang tinggal bagaimana caranya untuk eksekusi dari EVOS Glory. Karena mereka udah pegang kendali, jangan sampai mereka membuat mistake atau melepas advantage. Oke, Lord di arah top lane sayang sekali tidak diselesaikan dengan sangat cepat. Apakah ini menjadi beta banget tidak sana Pedro save free dari seorang Lutfi tidak bisa berhasil menahan semua damage yang diberikan. Wih, Bunuh karena Dream maka, hampir, guys. Dream di sana immortality-nya harus pecah. Cewek balik lagi sedikit demi sedikit mereka akan coba maju. Oke, balik EVOS, balik EVOS. Alamak, kena, ngeri Onyx. Langsung rata. Rata. Nice. Oh my god, ini bencana. One straight push Israelka. Nggak bisa guys, nggak bisa ya. Gerobaknya antaranya tinggal dikit. Dan untungnya nggak ada wave minion. Itu dia 4 member dari EVOS Glory yang harus hilang menyisakan 1 member saja kali dengan respawn time yang jujurnya lumayan lama. Oke, Anavel punya immortality tapi apakah ini cukup? Karena tidak ada teman-teman dari EVOS Glory. 4 melawan 1 posisinya karena Suns akan pegangin untuk wave minionnya. Oke, wave minion yang akan dipegangin oleh seorang Suns. Di mid lane mereka akan coba untuk... Apakah bisa N? Oh bisa ini, bisa. Dengan saat ini Suns sangat hilang. Bisa, ngeri. N. GG Onyx. What a epic comeback. Ngeri.